Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku bab 7 Modern Front eh, Arsitektur atau SPA. Pertama ada SPA versus MPA, Revolusi Navigasi Web. Selama 2 dekade awal sejarah web, standar arsitektur yang mendominasi adalah multi-page application atau MPA. Dalam model tradisional ini, setiap kali kamu mengklik sebuah tautan atau mengirim formulir, browser akan melakukan hard reload. Ini berarti browser membuang seluruh halaman yang sedang kamu lihat, mengirim permintaan baru ke server, menunggu server merakit HTML baru di awal, mengunduhnya, dan merender ulang seluruh halaman tersebut dari nol. Sebagai respon terhadap ketidakefisien ini, lahirlah arsitektur Single Page Application atau SPA yang dipopulerkan oleh framework sebagai AngularJS, React, dan Vue dalam konsep SPA. Aplikasi web hanya memuat satu file HTML tunggal. Biasanya dalam konsep SPA, aplikasi web tunggal biasanya indeks HTML. Saat kunjungan pertama, setelah itu navigasi antar halaman tidak lagi memicu reload browser, melainkan dimanipulasi oleh JavaScript yang berjalan di sisi klien. Ketika kamu mengklik menu profile, JavaScript akan mencegat permintaan tersebut, mengambil hanya data JSON yang diperlukan dari server, bukan HTML utuh, dan menukar konten di area tengah layar secara instan. Header, footer, dan aset statis lainnya tetap diam di tempatnya tanpa perlu dimuat ulang. Mekanisme ajaib di balik navigasi SPA ini disebut client-side routing. Di masa lalu, URL di address bar browser dikendalikan sepenuhnya oleh server. Jika URL berubah, browser wajib merefresh halaman. Namun berkat HTML5, History API Boosted, dan Requested, JavaScript kini memiliki wewenang untuk memanipulasi URL tanpa memicu refresh halaman. Ini memungkinkan SPA untuk tetap memiliki URL yang unik dan bisa dibagikan. Namun SPA bukan lagi solusi tanpa celah. Ia memiliki serangkaian trade-off yang harus dipertimbangkan matang-matang oleh seorang arsitek web. Tantangan terbesar SPA tradisional adalah initial load time yang cenderung lambat karena seluruh logika aplikasi JavaScript bandel harus diunduh di awal sebelum halaman bisa interaktif. Pengguna mungkin harus menatap layar kosong lebih lama dibandingkan MPA yang HTML-nya sudah siap saji dari server. Masalah ini sangat terasa pada perangkat low-end atau jaringan internet yang lambat. Untuk menjembatani kesenjangan antara performa MPA dan interaktivitas SPA, arsitektur web modern terus berevolusi menuju model hibrida. Teknik seperti server side rendering atau SSR atau SSG yang digunakan oleh framework meta seperti Next.js atau Nox mencoba menggabungkan yang terbaik ke dunia. Memahami evolusi dari MPA ke SPA lalu ke hybrid rendering adalah kunci untuk memilih arsitektur yang tepat sesuai kebutuhan proyek, apa itu blok sederhana atau dashboard admin yang kompleks. Nah, kesimpulannya ini, perdebatan antara SPA dan MPA bukan tentang mencari pemenang tunggal, melainkan memahami konteks penggunaan. Yang kedua ada komponen base arsitektur Lego untuk web. Jika kita membedah cara developer membangun web di era jQuery, kita akan menemukan pendekatan halaman per halaman. Developer akan menulis file about HTML, contact HTML, dan home HTML secara terpisah, seringkali dengan menyalin tempel copy paste kode navigasi dan footer di setiap file. Jika ada perubahan desain pada tombol utama, developer harus membuka 10 file berbeda dan mengeditnya satu persatu. Pendekatan ini sangat rapuh, sulit dirawat, dan melanggar prinsip dry component based arsitektur. Hadir mengakhiri kegilaan ini, mengubah unit dasar pembangunan web dari halaman ke halaman. Untuk mengatur hierarki komponen agar tidak semeraut, industri sering mengadopsi metodologi atomic design yang diperkenalkan oleh Brand Voss. Konsep ini membagi komponen menjadi 5 level biologis.
atoms, elemen yang dasar yang tidak bisa dipecah lagi seperti label, input, tombol, molekules, gabungan atom yang memiliki fungsi seperti search bar, organismes, bagian UI yang kompleks dan mandiri seperti header atau product group. Pola pikir ini membantu tim pengembang dan desainer berbicara dalam bahasa yang sama. Ketika membangun fitur baru, kita tidak langsung berpikir bulan halaman baru, tapi rakit molekul dan organisme yang sudah ada. Hubungan antara komponen diatur melalui aliran data yang ketat, biasanya bersifat satu arah dan dari induk ke anak. Induk memberikan data yang konfigurasi kepada anak melalui props, sementara anak berkomunikasi balik ke induk melalui events atau callback function. Anak tidak boleh secara langsung mengubah data yang dimiliki induknya. Ia hanya boleh meminta perubahan batasan. Ini membuat aliran data dalam aplikasi menjadi sangat terprediksi dan mudah dilacak. Jika ada bug pada data ditampilkan di komponen anak. Sistem desain yang hidup dan modular kini belajar untuk mengidentifikasi pola yang berulang dan mengabstraksikannya menjadi komponen generik. Kemampuannya untuk melakukan dekomposisi UI, melihat desain kompleks dan memecahkan menjadi pohon komponen di kepala adalah keterampilan paling fundamental yang harus dimiliki oleh seorang front engineering di era modern. Yang ketiga, the virtual DOM, bayangan cepat di memori. Salah satu hambatan performa terbesar dalam pengembangan web adalah DOM manipulation. Objek DOM di browser dirancang puluhan tahun lalu dan strukturnya sangat gemuk serta lambat. Setiap kali kita mengubah sesuatu di DOM, browser harus melakukan serangkaian perhitungan mahal, menghitung ulang gaya CSS, menghitung ulang tata letak geometri, dan mengecat ulang piksel ke layar. Jika aplikasi modern melakukan ribuan pembaruan data per detik, melakukan manipulasi DOM secara langsung dan naif akan membuat antarmuka terasa berat dan patah-patah dan memboroskan perangkat pengguna. Setelah DOM baru terbentuk, framework menjalankan proses yang disebut reconciliation atau algoritma diff. Algoritma ini membandingkan foto DOM lama dengan foto VDOM baru untuk mencari perbedaan yang persis. Ia sangat cerdas dalam mendeteksi perubahan minimum yang diperlukan. Setelah perbedaan ditemukan, langkah terakhir adalah patching atau commit patch. Framework mengambil data perubahan spesifik tersebut dan menerapkannya ke DOM asli dan satu batch yang efisien. Alih-alih melakukan 50 perubahan kecil atau satu persatu yang memicu 50 kali reflow, framework mengelompokkan semuanya dan menyuntikkannya sekaligus. Hasil akhirnya adalah DOM asli diperbarui dengan jumlah operasi seminimal mungkin. Pemahaman tentang VDOM sangat penting saat melakukan optimasi performa tingkat lanjut. Terkadang kita perlu membantu algoritma define agar bekerja lebih efisien, misalnya dengan memberikan key-pops yang unik pada elemen daftar. Tanpa key yang unik, algoritma define bisa bingung dan menghancurkan, membuat ulang elemen yang seharusnya hanya perlu digeser posisinya. Memahami cara kerjanya sebayang kita akan membantu menghindari anti-pan. Yang keempat ada komponen kelahiran, kehidupan, dan kematian. Komponen dalam aplikasi web modern bukanlah entitas statis, mereka adalah objek yang hidup, bernapas, dan memiliki siklus hidup. Yang pasti, memahami siklus ini sangat krusial karena kita perlu menjalankan kode tertentu pada momen yang tepat. Secara umum, siklus hidup komponen dibagi menjadi 3 fase utama: kelahiran, pertumbuhan, perubahan, dan kematian. Setiap framework memiliki nama metode yang berbeda-beda, misalnya komponen Daemon di React Class atau UseFact di React Hooks. Tapi konsep arsitektural di belakangnya tetap sama persis.
Tanpa pemahaman ini, kamu akan menaruh kode di tempat yang salah, menyebabkan bug data atau kebocoran memori. Fase pertama adalah mounting, yaitu momen ketika komponen pertama kali dibuat dan disuntikkan ke dalam DOM. Ini adalah tempat yang aman, tempat yang untuk melakukan inisialisasi yang membutuhkan akses seperti server atau API eksternal. Misalnya, jika kamu membuat komponen data pengguna, kamu akan memanggil fungsi. Pada fase ini, jangan pernah melakukan pengambilan data berat dan fungsi render atau konsep utama. Fase kedua adalah updating, fase terpanjang dalam hidup komponen. Fase ini terjadi berulang kali setiap kali ada perubahan pada POPs. Ketika pengguna mengetik di kolom pencarian atau server mengirim notifikasi baru, komponen mendeteksi perubahan data dan melakukan render ulang untuk memperbarui tampilan. Di fase ini kita harus berhati-hati. Fase terakhir ada sering dilupakan adalah unmounting, momen ketika komponen dihapus dari DOM karena pengguna berpindah halaman atau elemen tersebut disembunyikan. Ini adalah fase bersih-bersih. Jika kamu pada saat mounting kamu membuat timer berlangganan website atau menambah event lister manual ke objek window, kamu wajib membersihkannya di fase unmount. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.